Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Sintia Rahma dengan NPM 2475209 dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital kelas 4A. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada kalian apa sih Microsoft Make Power Apps itu. Yuk kita simak, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi, Microsoft Power Apps itu merupakan platform dari Microsoft yang digunakan untuk membuat aplikasi bisnis dengan mudah tanpa harus memiliki kemampuan pemrograman yang tinggi loh. Nah, platform ini termasuk dalam ekosistem Microsoft Power Platform yang juga terintegrasi dengan layanan lain seperti Microsoft Power Automate dan Microsoft Power BI. Tanpa lama-lama lagi, yuk ikut aku lihat fitur apa aja sih yang ada di Microsoft Power Apps itu. Oke, jadi pertama-tama nanti kalian bisa masuk aplikasi browser Chrome atau Safari. Nah, setelah itu kita search di sini Microsoft Mix Power Apps. Nanti pilihnya yang paling atas ya. Setelah kalian masuk ke dalam webnya, kalian itu bakal disuruh masukin akun. Berhubung aku udah punya akun yang 247522029 ini, jadi aku masukin ini. Terus setelah itu nanti kalian akan disuruh masukin password sama webnya. Jangan lupa disikin ya. Nah, teman-teman, buat kalian yang nanya kayak mana sih emang tampilannya nih, aku kasih tahu. Jadi tampilan Power Apps-nya itu kayak gini. Nah, nanti di sebelah sini tuh ada kayak nama, email, pokoknya profile kita. Terus di sini ada search, terus di sini itu ada fitur-fiturnya kayak kayak home, create, learn, plan, apps, I hope, tables, flows, solution, more, dan Power Platform. Nah, di fitur yang pertama ini itu ada Home. Jadi di Home ini ada Start with Design, Start with Data, Start with a Plan. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan fitur Home ini? Jadi kegunaan fitur Home ini itu dia bisa nampilin ringkasan aktivitas kita, aktivitas pengguna di Power Apps. Nah, pada bagian pengguna itu dapat melihat aplikasi apa aja yang baru dibuat, aplikasi yang sering digunakan itu apa, terus serta berbagai rekomendasi fitur yang dapat membantu dalam proses pembuatan aplikasi. Terus, fitur Home ini juga berfungsi sebagai pusat navigasi kita loh, pusat navigasi awal, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengakses proyek aplikasi yang sedang dikerjakan tanpa harus mencari secara manual. Terus di sini ada fitur yang kedua yaitu create. Kalau yang create ini itu fiturnya digunain buat aplikasi baru. Jadi pengguna itu dapat membuat aplikasi dari berbagai sumber data seperti Microsoft Excel, SearchPoint, atau database lain. Nah, Power Apps juga tuh nyediain template-nya di sini, kayak template aplikasi. Jadi ini udah siap banget kalau misalnya kalian emang mau cari yang satset, jadi lebih cepat gitu dia. Nah, kalau di Create ini juga dia itu penting karena bisa memungkinkan kita menggunakan proses low code development. Nah, yaitu pembuatan aplikasi dengan sedikit kode pemrograman sehingga lebih efisien bagi organisasi maupun individunya. Terus kita masuk ke fitur yang ketiga, Learn. Nah, kalau menu Learn ini itu dia menyediakan berbagai materi pembelajaran kayak tutorial, panduan penggunaan, serta contoh proyek aplikasinya. Kalau menurut aku Learn ini sangat berguna sih buat yang emang awal-awal make kayak aku, kayak kita, terus udah kayak gitu, jadi dia tuh ada edukasinya gitu. Jadi kita tuh bisa ningkatin kemampuan penggunaan sehingga kita tuh bisa dapat memanfaatkan Power Apps secara maksimal. Terus ada plans. Nah, di plans ini ada create a plan, try new experience. Nah, kalau kegunaannya sendiri itu ini tuh penting buat memastikan bahwa pengguna itu dapat mengakses fitur Power Apps sesuai dengan kebutuhan organisasi atau proyek yang sedang dijalankan. Nah, pengguna juga itu dapat melihat jenis paket yang digunakan atau fitur apa yang tersedia serta opsi untuk meningkatkan layanan jika diperlukan. Terus kita masuk ke apps. Nah, kalau di apps ini itu ada
start with design and start with data. Nah, jadi apa sih emang kegunaan apps tuh? Jadi kegunaannya itu buat melihat seluruh aplikasi yang udah kita buat atau dibagikan kepada pengguna. Nah, di sini tuh pengguna bisa buka, ngedit, bagiin, bahkan bisa ngapus aplikasi yang ada. Nah, terus udah kayak gitu, apps ini juga itu tempat pengelolaan aplikasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengorganisasi berbagai proyek aplikasi yang mereka miliki. Ini titik canggihnya Power Apps itu ini AI hook-nya. Nah, jadi di sini itu apa Power Apps tuh ada fitur AI hook, yaitu dia tuh bisa menyediakan berbagai kemampuan kecerdasan buatan yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasinya. Nah, ini nih dia bisa buat analisis data secara otomatis, terus pengenalan teks ataupun pemrosesan gambar. Tapi aku belum nyoba. Jadi fiturnya ini bisa buat aplikasi menjadi lebih cerdas dan otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Terus ada tabs. Ada tables. Nah, kalau tables ini itu digunakan untuk mengolah data dalam aplikasi. Data ini biasanya itu disimpan dalam bentuk tabel yang berisi berbagai informasi seperti nama pengguna, transaksi, atau data operasional lainnya. Jadi, ini tuh pengguna bisa ngedit, buat, dan mengatur struktur data yang digunakan dalam aplikasinya. Terus ada flows. Nah, kalau flows ini kegunaannya itu dia bisa membuat alur kerja. Nah, dia itu terhubung sama Microsoft Power Automate. Jadi di sini dia tuh kayak bisa ngirim notifikasi email secara otomatis kalau misalnya ada data baru yang masuk, terus memproses persetujuan dokumen secara otomatis kayak gitu-gitu. Terus di sini ada solution. Nah, di sini itu kegunaannya dia itu untuk mengelola berbagai komponen aplikasi seperti data, alur kerja, dan integrasi dalam satu paket solusi. Nah, ini nih sangat berguna, terutama dalam pengembangan aplikasi yang lebih kompleks gitu. Udah deh. Terus di sini ada mul. Terima kasih.